Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas praktikum pengamatan letak tumbuh. Hadi Rizik Damanik dengan NIM 2402018, jurusan Agroteknologi. Untuk mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD. Letak daerah tumbuh merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan seperti iklim, ketinggian tempat, jenis tanaman, serta ketersediaan air dan cahaya. Setiap tanaman memiliki kebutuhan ekologis yang berbeda sehingga hanya dapat tumbuh optimal pada daerah dengan karakteristik lingkungan tertentu. Pengamatan terhadap letak daerah tumbuh diperlukan untuk memahami hubungan antara tanaman dan habitatnya, sekaligus sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian lahan pada pola budidaya serta upaya konservasi sumber daya hayati. Dengan mengetahui letak daerah tumbuh, diharapkan pertumbuhan tanaman dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung. Lambers et al. 2022. Untuk tujuan praktikum untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan calon batang. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu benih kacang hijau, bak perkecambahan, gelas piala 1000 ml, gelas arloji, pinset, kertas stensil, tanah gembur, polybag atau cup, aqueous, serta semprotan. Untuk cara kerja daerah tumbuh akar yaitu membuat bahan tanaman dengan mengencambahkan biji kacang merah pada kertas yang digulung sebanyak 10 biji dengan posisi kertas tidak boleh terbalik. Kemudian tutup dengan kertas merah basah, gulung hati-hati agar kertas tidak sobek. Biarkan 3-4 hari. Tanda biji sudah berkecambah adalah sudah keluar akar kurang lebih 2,5 cm. Pilih akar yang lurus sebagai bahan tanam. Kemudian ambil gelas piala, pada keliling sisi bagian dalam diberi gelas kertas filter. Untuk selanjutnya, bungkus plat kaca dengan kertas merah, kemudian masukkan ke dalam air. Pilih 4 buah kecambah yang berakar lurus sebanyak 6 buah. Tandai 4 buah akar dengan tinta Cina panjang 2 cm, mulai dari ujung akar dengan interval 2 mm. Untuk selanjutnya, pilih 2 kecambah untuk kontrol akarnya, ditandai dengan 1 garis pada jarak 20 mm dari ujungnya. Usahakan kecambah tidak kering dan letakkan pada plat kaca dengan memakai pinset dan masukkan ke dalam gelas piala dan tutup kembali dengan gelas arloji. Ukur jarak antara masing-masing garis pada tiap-tiap akar setelah 48 jam. Kemudian hitung panjang rata-rata dari tiap interval, demikian juga pada kontrol mulai pada ujung akar dan buat grafiknya. Untuk cara kerja daerah tumbuh batang, pertama, tanda dalam kamar gelap biji kacang merah sebanyak-banyaknya. Setelah 4-5 hari bahan tanaman dapat dipakai. Gunakan 5 tanaman kacang merah dan beri tanda garis dengan tinta Cina mulai ujung epikotel sebanyak 10 garis dengan interval 2 mm. Buat kontrolnya dengan membuat 1 garis dengan jarak 20 mm. Dari ujung epikotel, masukkan kembali ke kamar gelap. Setelah 48 jam, ukur jarak masing-masing garis, demikian juga pada kontrol. Kemudian hitung panjang rata-rata dari masing-masing interval dan buat grafiknya.
hasil bisa kita lihat dari tabel di atas. Ya, tabel dari 1, tabel 2, kemudian tabel 3. Untuk pembahasan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi secara signifikan oleh jenis media tanam. Pada media kertas basah tabel 1, pertumbuhan meningkat hingga interval 5 dengan rata-rata tinggi 5,31 cm dalam 72 jam. Kemudian menurun pada interval berikutnya. Adanya nilai 0 pada pengukuran awal menunjukkan fase adaptasi awal perkecambahan, sedangkan kegagalan pada interval 7 diduga akibat benih tidak viable. Pada media kertas stensil tabel 2, pertumbuhan tidak merata dengan rata-rata tertinggi 4,31 cm pada interval 4. Banyaknya nilai 0 menunjukkan distribusi kelembapan yang kurang optimal akibat sifat kertas stensil yang sulit mempertahankan air secara konsisten, hingga pertumbuhan beberapa benih tertunda. Pada media tanah tabel 3 menunjukkan hasil terbaik dengan pertumbuhan tertinggi mencapai rata-rata 7,8 cm dalam 72 jam. Tanah menyediakan nutrisi, aerasi, dan kelembaban yang lebih seimbang sehingga mendukung pertumbuhan awal kacang hijau secara optimal. Meskipun terdapat satu interval yang gagal tumbuh akibat faktor teknis atau kualitas benih tersebut. Dari praktikum ini kita dapat menyimpulkan media tanam merupakan media paling efektif untuk pertumbuhan awal kacang hijau karena menyediakan kondisi alami yang lengkap bagi perkecambahan dan perkembangan vegetatif. Media kertas cocok untuk observasi awal perkecambahan dalam waktu jangka pendek, namun terbatas dalam mendukung pertumbuhan lanjutan. Disarankan penggunaan tanah berkualitas untuk pertumbuhan optimal, sedangkan media kertas dapat dimanfaatkan untuk tujuan praktikum atau pembelajaran dengan pengaturan kelembaban yang lebih baik. Sekian, terima kasih.